Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Widya Rosi, NIM 1930401010. Baiklah, saya akan membahas materi yaitu tentang analisis kebutuhan dan kelayakan. Di sini saya akan membahas materi yaitu tentang pembiayaan konsumer. Pembiayaan konsumen atau konsumer finansial adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen yang ingin membeli suatu barang tetapi mereka tidak mampu untuk membayarnya secara cash atau tidak bisa melalui dengan kartu kredit. Nah, dengan adanya pembiayaan konsumen ini, maka mereka dapat dengan mudah untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan dan dibayar secara angsur atau secara berkala. Pembiayaan konsumer sudah diatur di dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 yang menyatakan pembiayaan konsumen atau consumer finance sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara berkala. Secara umum, sistem layanan pembiayaan konsumen ini bisa disebut sebagai kredit. Consumer finance sendiri tergolong aman dan beroperasi sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Konsumen juga dimudahkan dengan adanya layanan ini karena persyaratannya yang cenderung lebih sederhana serta lebih cepat bahkan tanpa ada jaminan. Ada beberapa barang yang bisa didapatkan melalui consumer financial ini, seperti contohnya alat transportasi, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu furnitur rumah tangga, kebutuhan kantor, dan lain sebagainya. Cara kerja serta ciri-ciri pembiayaan konsumen ini, yang pertama yaitu keamanan pembiayaan konsumen. Istilah kredit atau pinjaman sudah menjadi istilah yang biasa dihindari banyak orang. Hal ini karena orang-orang takut terlilit utang atau didatangi oleh rentenir. Namun sebetulnya consumer finance menjadi alternatif aman untuk kita. Seperti yang sudah disebutkan bahwa pembiayaan konsumer sendiri sudah diatur di dalam hukum di Indonesia, yakni Keputusan Menkeu RI nomor 444/KMK.017/2000 tentang perusahaan. Selain itu, pembiayaan konsumen juga merupakan sistem tanpa jaminan, serta angsurannya dapat dibayar per bulan secara rutin sesuai dengan pendapatan konsumen tersebut. Nah, yang kedua, berbeda dengan finance-less. Pemahaman umum yang seringkali mengecoh banyak orang adalah bahwa pembiayaan konsumen sama dengan sewa guna usaha atau finance-less. Hal ini tidak benar. Walau cenderung mirip, perbedaan mendasar antara dua perusahaan ini terletak pada sasaran debitur dari kedua perusahaan multifinance ini. Yang ketiga yaitu dipilih berdasarkan credit score. Nah, dengan menerapkan sistem credit score ini, sebuah perusahaan multifinance yang menyediakan consumer finance bisa dengan mudah dan cepat mencairkan dana pinjamannya. Baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Amelia dengan NIM 1930401012 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produksi mengalami perputaran yang tidak sama terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin. Perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi selesai. Sedangkan terhadap bahan-bahan pembantu dan tenaga kerja hanya dalam satu proses produksi saja.
Untuk memperoleh pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif. Yang pertama dapat diambil dari saving, yaitu bagian keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. Yang kedua, jika alternatif kedua tidak mencukupi, maka pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual saham-saham kepada masyarakat. Yang ketiga, pembiayaan dapat pula dilakukan dengan jalan mengadakan pinjaman-pinjaman baik kepada bank maupun kepada masyarakat lainnya. Sekian penjelasan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Safiatul Hasanah dengan NIM 1930401125 akan mempresentasikan dari materi modal kerja perdagangan atau manufaktur. Yang pertama, pengertian modal kerja. Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar. Oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan, dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debit neraca. Modal kerja neto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain, modal kerja neto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Pembiayaan adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak untuk memperolehnya. Pembiayaan merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja perdagangan. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang perdagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. 3 yaitu pembiayaan modal kerja untuk perdagangan. Terbagi atas 2 poin. Yang pertama, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu pembiayaan modal kerja perdagangan. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum yaitu 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong atau pembantu, barang perdagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain. 3 yaitu pembiayaan modal kerja untuk perdagangan.
terbagi atas 2 poin. Yang pertama, perdagangan umum. Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan untuk target pembeli, siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran maupun pedagang besar. Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangatlah tinggi, tetapi perdagangan harus menjaga persediaan dari barang tersebut. Pembagian yang kedua yaitu perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dulu memesan barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Sekian presentasi dari materi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Asrul Gustomi. Saya akan melanjutkan penjelasan materi pada poin yang keempat atau poin ke D tentang modal kerja proyek. Nah, mungkin ada juga beberapa yang perlu kita bahas yang mengenai subbab yang saya bahas ini. Yang pertama, kita kupas dulu tentang pengertian modal kerja atau pembiayaan modal kerja ini. Pertama, pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk kepentingan produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian untuk keperluan perdagangan juga bisa, atau peningkatan utility of pledge dari suatu barang. Sedangkan pembiayaan modal kerja syariah bisa juga kita artikan adalah suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu sekupas kita membahas tentang itu. Kemudian kita masuk tentang konsepnya, konsep modal kerja pada proyek ini. Saya kutip menurut Munawir pada tahun 1979, modal kerja itu dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, kualitatif, dan juga fungsional. Mungkin kita lihat satu persatu. Yang pertama, konsep kuantitatif. Modal kerja menurut konsep kuantitatif itu menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, kemudian piutang, persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke untuk semula, dan dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif meningkat. Kemudian yang kedua, setelah konsep kuantitatif, kita lihat juga menurut konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Kemudian berdasarkan konsep ini, modal jumlah merupakan sebagai aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kemudian kita masuk ke konsep yang ketiga, yaitu konsep fungsional. Menurut konsep ini menintik beratkan pada fungsi daripada yang dapat di dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Maka setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Ada dan yang digunakan dalam satu periode akuntansi tertentu yang menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Kemudian bisa juga kita lihat kupas selanjutnya. Setelah misalnya kita lihat konsepnya ada 3 tadi, ada kuantitatif, kualitatif, ada juga fungsional. Selanjutnya ada juga secara umum kita lihat nih. Ada 4 jenis modal kerja sebenarnya. Yang pertama itu modal kerja permanen, atau bisa juga disebut permanent working capital, adalah sejumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk mampu beroperasi secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada namanya modal kerja variabel atau variable working capital, adalah modal kerja yang waktu dan jumlahnya kebutuhannya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai kondisi lancar. Kemudian yang ketiga juga ada namanya modal kerja darurat atau emergency working capital, itu kebutuhan modal kerja pada saat keadaan darurat. Kemudian juga yang terakhir ada namanya modal kerja musiman, yakni bisa juga disebut ini seasonal working capital,
yakni adalah modal kerja yang waktu kebutuhannya pada masa-masa tertentu saja. Kemudian kita masuk yang selanjutnya faktor-faktor modal kerja proyek. Beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja antara lain yaitu satu, nilai penjualan modal kerja akan dibutuhkan saat perusahaan berencana meningkatkan nilai penjualannya. Yang kedua, memanjangkan umur persediaan, kemudian memanjangkan umur piutang, kemudian memendeknya umur utang dagang. Mungkin selengkapnya bisa juga kawan-kawan lihat di makalah. Secara umumnya ada 4 faktor-faktornya, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tadi tentang memendeknya umur utang dagang itu juga merupakan faktor modal kerja proyek. Nah, mungkin dalam pembahasan saya ini pembiayaan modal kerja proyek ini, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mulai dari pengertian yang kita bahas tadi, kemudian konsep kerjanya, modal kerjanya ada 3 menurut Munawir. Kemudian juga bisa jadi kita lihat tadi tentang secara umum bagaimana jenis modal kerja itu, dan terakhir tadi kita bahas juga tentang faktor-faktornya. Saya berharap dengan penjelasan ini ada sedikit ilmu untuk kawan-kawan pada hari ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sofia, NIS 1930401122, akan melanjutkan materi tentang pembiayaan untuk investasi. Pembiayaan investasi merupakan fasilitas yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai investasi atau pengadaan barang-barang modal yang tidak habis dipakai dalam siklus usaha dengan menggunakan prinsip murabahah, ijarah, muntahiyah bin tablik, serta kor atau pembiayaan menengah yang diberikan kepada usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru. Penggunaannya untuk pembelian atau pengadaan barang-barang modal seperti pembelian mesin-mesin. Jadi, rehabilitasi merupakan pemulihan kapasitas produk, penggantian alat-alat produksi dengan yang baru. Modernisasi merupakan penggantian alat-alat produksi dengan yang baru, kapasitasnya lebih tinggi. Perluasan merupakan penambahan kapasitas produk yang dibangun dengan suatu unit proses yang lengkap seperti pabrik baru atau tambahan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.